ngapain sekolah jauh dari keluarga, Mm-mm. terus nggak ada untungnya sekolah, nggak apa yang didapatkan lah gitu saya berpikir Betul, Pak. betul. Nah setelah itu sampai 2-3 kali mendatangi saya, ya saya jawaban ya gitu-gitu aja sih. Ujung-ujungnya dia bosan sendiri. Nah nggak datang-datang lagi. Ashifa Center. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Bahrudin bisa kembali menyapa sahabat semua, sahabat-sahabat Ashifa Center di channel Ashifa Center. Seperti biasa, hari ini saya akan kembali lagi berbincang-bincang dengan sahabat tunanetra yang merupakan jamaah Ashifa Center. Nah, sebelumnya terlebih dahulu kita sapa, kita perkenalkan bintang tamu kita. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Silakan Bapak memperkenalkan diri Bapak. Perkenalkan, nama saya Toto Sunarto atau biasa dipanggil Toto. Asli dari Kabupaten Majalengka, tepatnya dari Blok Pahing, Desa Babakan Karyo, Kecamatan Rejagaluh, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Masya Allah, Pak, itu nggak kecepatan Pak ngomongnya Pak? Alhamdulillah segini Pak. Nggak terlalu cepat sih kayaknya. Baik, ya. Kalau menurut saya sih kecepatan Pak, tapi nggak apa-apa. Ini kan pertama kali kita jumpa, ya kan? Nah, Pak Toto ini boleh dibilang tunanetra sejak lahir. Iya. Ya, yang saya dapat infonya begitu. Biasanya Pak Barun itu mewawancari tunanetra yang udah besar, yang bertunanetra. Sekarang kedatangan tunanetra yang memang sudah sejak lahir, ya kan? Sekarang usia berapa Pak? Alhamdulillah Pak, usia sekarang memasuki 40 tahun, 41 jalan ya. 40 tahun, 41 jalan gitu. Iya. Oh iya. Alhamdulillah, beginilah keadaannya Pak Toto. Mungkin jika nggak keberatan Pak, sebelum kita ngebahas soal Al-Quran, ya kan? Bagaimana sih Pak pertama kali Bapak bisa terlahir dalam keadaan tunanetra sejak lahir? Itu kan, Bapak bisa ceritakan pengalaman Bapak seperti apa sih dulunya Pak? Dukung ya dan doakan channel kami semoga bisa bermanfaat bagi yang mendengarkannya. Jangan lupa juga tuh subscribe, like, dan share atau bagikan ke media sosial yang ada di HP Anda semuanya ya. Terakhir, jangan lupa hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalau ada video-video terbaru dari kami langsung ada. Saya ini tunanetra sejak lahir ya. Dari lahir saya tunanetra. Ya kehidupan saya sehari-hari boleh dikatakan ya minder lah, di rumah aja gitu Pak. Di rumah aja, iya. Iya, sebelum memasuki sekolah saya diam di rumah. Itu sampai usia saya 28 tahun, tepatnya di 2011 Pak. Berarti sejak lahir baru di usia 28 tahun Bapak memasuki jenjang pendidikan. Iya. Masya Allah. Emang dulunya juga pernah ada Pak, ada yang menawari ya dari
nggak tahu dari mana lah pokoknya pada tahun 90-an katanya ada sekolah khusus untuk tunanetra. Cuman nggak bisa pulang pergi, harus diasramakan ya. Nah saya berpikir ngapain sekolah jauh dari keluarga, terus nggak ada untungnya sekolah, nggak apa yang didapatkan lah gitu saya berpikir, betul, Pak. Betul. Nah setelah itu sampai 2-3 kali mendatangi saya, ya saya jawaban ya gitu-gitu aja sih. Ujung-ujungnya dia bosan sendiri. Nah nggak datang lagi. Nah selesai sudah itu, beberapa tahun kemudian, tepat di tahun 2011 ada lagi. Nah kalau yang dulu mah Pak, yang datang teh yang melihat ya. Oh waktu itu yang datang di tahun 90-an itu orang melihat? Ya orang melihat. Nah untuk sekarang ini mah terakhir kalinya sampai saya tertarik tentang dunia SLB, itu yang datang ke tempat saya itu orangnya tunanetra Pak, sama seperti kita. Oh. Dia mempromokan ke terampilannya sendiri. Dia baca Al-Quran, dia baca ya buku-buku yang lainnya yang dia bawa. Nah sampai saya tertarik, kok dia bisa sih baca Al-Quran, baca buku dengan mengandalkan jari-jari tangannya. Kenapa saya nggak bisa ya? Nah saya berpikir ya ujung-ujungnya gini, ya karena saya pengen bisa lah seperti dia, saja masuk, saya terima ajakan dia gitu Pak. Nah setelah itu belum selesai Pak, masih ada lagi. Maksudnya belum selesai, nggak sampai selesai gitu masuk sekolah, apa nggak jadi masuk? Hampir putus asa Pak. Kenapa Pak? Soalnya pas waktu saya masuk di awal-awal di pertengahan 2011 ya, awal ajaran baru, saya menemukan kesulitan. Kok yang dianggapnya saya itu gampang ya, baca Quran atau baca buku yang lainnya, mau Latin, mau huruf Arab, kok susah ya? Enggak semudah yang dibayangkan gitu Pak. Betul. Nah sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, sampai sebulan lebih, saya berpikir kayaknya saya ini udah terlalu tua lah, nggak layak untuk belajar, mendingan keluar aja. Nah setelah itu saya pikir-pikir sampai beberapa kali dipikir, saya sampaikan kepada pembimbing untuk keluar. Ya oleh pembimbing juga nggak diizin saya keluar Pak. Lalu dia memberi motivasi supaya tidak jadi keluar ya. Ya ujung-ujungnya saya terima motivasinya, dan alhamdulillah selama di SD saya 2 tahun Pak, ya baca huruf Latin ya walaupun enggak lancar, tapi bisa mengerti apa yang tertera di dalam buku-buku tersebut, walaupun membacanya harus dengan meraba-raba gitu. Ya kan memang Braille diraba-raba Pak. Iya, tapi kan kalau dibandingkan sama yang lain jauh beda Pak. Orang lain mah ya bacanya nolong ya gancang. Kalau saya ini bacanya diejah Pak. B A ba C A ca baca. Iya gitu Pak. Yang lain gancang tuh, cepat sekali bacanya. Iya. Karena Bapak melihatnya udah jadi Pak. Iya. Ya, Bapak ketemu udah jadi bisa baca. Boleh jadi mereka pun dulunya seperti itu Pak. Nggak tahu kalau gitu. Nah, saya tertarik Pak dengan ketika ada sahabat tunanetra ke rumah Bapak, menjelaskan bagaimana tunanetra membaca, begini, begitu. Itu Bapak ingat Pak, siapa namanya? Namanya Usman Pak. Usman? Iya. Beliau itu siswa juga atau dia karyawan salah satu lembaga? Kebetulan ya alumni Pak. Alumni kakak dari kelas saya. Kakak kelas. Iya. Nah, yang lebih mengherankannya itu Pak, dia sendiri Pak, nggak diantar sama orang awas, datangnya sendiri Pak. Yang makanya saya tertarik juga karena itu ya Pak, dia bisa berjalan sendiri. Si Lukman ini ke situ ke rumah Bapak sendiri? Iya sendiri. Masya Allah. Mengandalkan ojek itu kan nggak tahu ya, ojek bukannya ojek
Ya Online kayak sekarang, dulu belum ya. belum online yang kayak sekarang. Betul, betul. Nah, si Lukman ini Pak. Usman, Pak. Usman. Oh, oke. Si Usman itu sendiri tahu di daerah Bapak itu ada tunanetra itu dari mana? Apakah memang ada yang menyuruh atau ada yang memberikan informasi atau seperti apa? Kok tiba-tiba kalau kata orang sini mah ucuk-ucuk ada tunanetra bisa ke rumah Bapak ngajakin sekolah gitu loh. Ya. Nah, saya juga awalnya gitu, Pak. Pikiran saya kok dia tahu dari mana? Saya kan di rumah aja. Paling keluar di sekeliling kita. Ya cuman ke pasar atau ke warung gitulah. Nah, tahu dari mana? Terus setelah saya masuk ngobrol-ngobrol sama pengurus dan guru-guru, emang dari pihak SLB-nya juga ada penjaringan, Pak. Nah, penjaringan. Yang diutusnya itu dari SLB itu ya alumni ya seperti dia sekarang itu yang datang ke rumah saya, Pak. Berarti Usman itu dapat alamatnya udah dari pihak sekolah berarti? Iya, Pak. Nah, itu cara penjaringannya gimana tuh, Pak? Sekolah tersebut bisa, istilahnya kan penjaringan ya? Iya. Bahasa gampangnya kok bisa nemuin tempatnya Bapak nih loh, di tempat tinggal Bapak ada tunanetra gitu, Pak? Ya, jadi pihak sekolah itu menjaringnya bukan menemui orangnya langsung. Karena gimana? Kebanyakan tunanetra ini banyak yang disembunyikan sama keluarganya, Pak. Betul. Yang saya tahu juga begitu, makanya gimana bisa dapat? Nah, itu juga ternyata penjaringannya itu lewat kecamatan dan desa-desa, Pak. Ditemui kepala desanya itu. Terus tanya-tanya tentang di mana ada tunanetra di desa ini, apakah ada atau enggak ada gitu. Ya dari perangkat desa ya diberi apa ya namanya gambaran gitu, ada katanya, alamatnya dikasih. Nah, setelah itu langsung si Usman itu datang ke tempat saya, Pak. Oh, seperti itu. Nama desa Bapak apa? Di Desa Babakan Kareo, Pak. Babakan Kareo. Ya. Nah, berarti tempat tinggal Bapak atau desa di mana Bapak tinggal, pengurus kelurahannya tahu kalau di kelurahannya ada memang tunanetra, seperti itu berarti ya, Pak? Ya, tahu, Pak. Karena saya kalau misalnya pergi ke warung atau ya di sekitar lingkungan lah, kita ketemu juga sih sama pengurus-pengurus atau perangkat desanya juga gitu. Berarti ketika Bapak meski di rumah aja tetap Bapak bersosialisasi dong dengan masyarakat? Alhamdulillah, Pak. Kalau di lingkungan ya nggak banyak lah, cuman beberapa orang gitu yang dekat dengan rumah saya gitu, Pak. Nah, seperti itu. Nah, orang tua gimana, Pak? Sikap keluarga lah khususnya terhadap ya namanya anggota keluarganya nih ada yang berbeda. Apakah Bapak termasuk yang, mohon maaf nih, termasuk yang disembunyikan atau malah ini loh memang apa adanya diperlihatkan, diajak kemana-mana? Ya, kalau di lingkungan sendiri ya, di lingkungan terdekat ya kemana-mana biasa, Pak. Nah, ya cuman kalau yang jauh ya enggak gitu. Enggak. Sekarang bisa ke sini aja ya sekarang, Pak, udah mengenyam pendidikan, Pak. Iya, oke. Berarti tapi keluarga nerima tuh, Pak, nggak ada yang memperlakukan yang bagaimana gitu dengan keadaan kita yang nggak ngelihat? Alhamdulillah nggak ada, Pak. Bapak berapa bersaudara, Pak? 5, Pak. 5. Bapak anak keberapa? Ketiga. Anak ketiga. Berarti kakak dan adik? Dua, Pak. Iya, dua. Dan sayang sama Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita berlanjut ya, Pak. Bapak waktu itu bersekolahnya di SLB mana, Pak? Saya bersekolah di SLBA, ya PLB Majalengka, Pak. Itu sekolah negeri? Bukan. Swasta? Iya. Nah, berarti bayar dong, Pak? Enggak. Oh, enggak. Nah, walaupun swasta tapi nggak bayar, Pak. Mau makan, mau minum, ya segala-galanya difasilitasi sama yayasan, Pak. Oh, berarti itu punya yayasan. Iya. Terus Bapak pulang pergi atau tinggal di asrama? Tinggal di asrama, Pak. Tinggal di asrama. Antar jemput sama saya keluarga. Oh gitu. Waktu itu kan usia sudah 28 tahun. Iya. Nah, terus jenjang pendidikan yang diikuti sampai kelas berapa, Pak? Awalnya saya masuk 2011 ya, masuk SD. Nah, masuk SD-nya itu ya di aclok-aclok, Pak. Aclok-aclok apa, Pak? Dilewati, banyak yang dilewati. Karena usia ya saya di SD
2 tahun itu SD yang 2 pertama. tahun, yang harusnya 6 tahun. Iya. Dan masalahnya saya tanyakan juga sih, masalahnya kenapa saya ini bisa dilewat-lewat. Ya kata guru itu eh, ada 2 keterampilan yang mendukung gitu. Pertama di matematik, Pak. Matematik. Itu yang bisa membantu saya sampai di SD sampai 2 tahun, Pak. Jadi SD hanya 2 tahun yang harusnya 6 tahun. Iya. Setelah itu ya saya udah nggak betah di sekolah. Keluar, Pak. Itu sampai kelas berapa keluar Pak? Pas selesai SD atau? Selesai SD. Selesai 2000. SD 2 tahun Bapak keluar? Keluar. Setahun, Pak. Saya di rumah lagi. Di rumah lagi. Itu ngapain Pak selama setahun lagi di rumah? Ya lumayan, Pak lah. Ada tingkatan, Pak. Ya nggak itu juga sih. Setelah keluar saya udah bisa baca-baca. Walaupun baca Quran belum bisa. Tapi baca Latin dan menulis udah bisa. Udah bisa. Terus 2014 di awal-awal kebetulan saya main lagi ke sekolah karena ada yang dibutuhkan. Nah di sana ketemu lagi sama guru-guru dan kepala sekolahnya. Ayo terus membujuk supaya saya bisa masuk lagi. Balik lagi ke sekolah. Ya baik awal-awalnya. betul berarti itu pihak sekolah ini udah murid udah pengennya keluar disuruh balik lagi. Iya Pak, betul, baik sekali. Makanya saya nggak tega. Dan seterusnya. Bukan nggak tega, sebenarnya dia sayang sama Bapak. Ya dan seterusnya kata saya ini ya, tanyain, teman-teman yang lain kan baru keluar, nanti saya sendiri, kata saya. Ya enggak lah, karena di sini akan diadakan SMA-nya lagi gitu. Jadi teman-teman yang udah keluar SMP nggak jadi keluar gitu, Pak. Oh. Nah di awal-awal SMA itu pas awal saya masuk SMP, Pak, 2014. Jadi dari itu Bapak ke SMP, SMP-nya berapa tahun? 3 tahun, Pak. Oh kalau SMP mah tetap 3 tahun ya? Ya enggak itu mah nggak bisa dilewat katanya, nggak bisa dilewat, ngikuti prosedur. Iya. Nah itu sampai 2017. Alhamdulillah yang 3 tahun itu, Pak, banyak pengalaman-pengalaman ya seperti pelatihan mijit atau apa gitu. Nah setelah keluar ini 2017, alhamdulillah, Pak. Keluar tahun berapa? Jangan cepat-cepat. Keluar 2017. Oke, keluar tahun 2017. Ya alhamdulillah itu saya udah bisa mijit. Walaupun ya ala kadarnya lah, tapi ada buat beli kopi-kopi aja mah gitu, Pak. Nggak susah. Itu ala kadarnya, ke skill Bapak pijit yang ala kadarnya atau yang mijit ala kadar ya Pak? Ya kemampuan sayanya segitu, Pak. Karena ya belajarnya belum selesai itu ya. Sebetulnya juga belum selesai juga belajar mijitnya. Iya. Itunya 2017 saya di rumah 1 tahun. Dan kebetulan udah punya HP handphone Android, Pak. Ya walaupun nggak bagus tapi bisalah untuk komunikasi WhatsApp kayak apa gitu. Nah saya menemukan grup hafalan Al-Quran. Saya ikut awal-awalnya iseng, Pak. Bagaimana awalnya Bapak bisa mengikuti hafalan Quran yang lewat grup WA yang awal-awalnya itu bisanya gimana tuh awalnya? Awal-awalnya ada ada yang kan saya suka gabung-gabung di grup terutama grup obrolan gitu, Pak. Iya. Nah di grup obrolan itu ada yang mengirimkan link. Biasa kan kalau grupnya pengen banyak kan suka gitu tuh, linknya suka dibagi-bagikan gitu. Mencari anggota grup lah. Ya gitu. Kok namanya bagus ya, ada hubungannya dengan Al-Quran. Al-Quran. Iya. Nah saya ikut. Alhamdulillah, Pak. Selama itu juz 30 walaupun belum lancar tapi saya bisa menyelesaikan 1 juz. Sebelum Bapak mengikuti menghafal Quran lewat grup WA itu, apakah sebelum Bapak udah pernah menghafalkan Al-Quran? Ya itulah makanya saya tertarik dengan dunia SLB, Pak. Awal-awalnya sebelum masuk sekolah itu saya di musola terdekat belajarnya, Pak. Oh, di musola terdekat sama ustadz yang ada di musola. Iya, kebetulan ustadznya itu ya perhatian sama saya, Pak. Dan saya akhirnya diberi hafalan-hafalan, tapi sesantainya dia, Pak. Iya, namanya sewaktu-waktu gitu ya. Iya. Nah saya makanya ikut belajar di SLB. Ya kalau saya terus-terusan belajar lewat ya talaki lah dari ustadz, ya kapan selesainya, ustadznya juga banyak kerjaan. Nah kalau saya bisa baca sendiri, bisa nambah sendiri hafalannya. Awal-awalnya gitu, Pak, saya berpikirnya. Iya, ya.
Nah, sekarang Bapak tahu Asyifa itu gimana ceritanya, Pak? Oh, kebetulan ya saya tahu Asyifa itu. Apa lewat kayak mode grup WA dia ngasih link gitu? Enggak, Pak. Oh, enggak. Enggak. Ini dari teman saya. Kebetulan teman saya juga kan dulunya gabung juga di sini, Pak. Sebelumnya udah gabung duluan. Iya. Yang siapa tuh, Pak? Sama Idrus. Oh, Idrus. Iya. Ya. Idrusnya juga kan tahu dari temannya waktu pelatihan di mana ya? Di Bekasi katanya, Pak. Di Bekasi. Iya. Iya. Terus. Tahu itu ya bareng sama itu tuh sama Randy yang dari Cirebon. Nah, saya tahu katanya di sana ada grup WA hafalan Al-Qur'an via online. Nah, kalau saya ingin gabung gimana? Kata saya. Ya itu mah harus ngomong dulu sama pembimbingnya sama Umi. Gitu. Ya omongin, saya kan nggak punya nomornya. Ya, siap ya disampaikan. Nah itu Pak awal-awalnya bisa gabung. Awal-awalnya saya nggak percaya Pak di sini bisa bisa menerima hafalan Al-Qur'an, perjuz, bisa ujian segala. Namanya grup WA sih nggak bakalan sampai gitu ya. Gitu Pak yang saya pikirkan tuh. Nah setelah saya masuk, alhamdulillah kurang lebih 1 tahun saya gabung di Asyifa. Alhamdulillah saya bisa menyelesaikan 1 juz dan sekarang sudah menambah di juz 1 Pak. Itu berkat gabung di Asyifa. Dan ada lagi yang berkesan Pak. Apa itu? Ya awalnya saya nggak nyangka Pak bakal nyampe ke sini gitu. Bakal nyampe ke Asyifa. Iya. Kenapa bisa awalnya nggak yakin? Ya awalnya gini Pak. Ya saya kan ke daerah sini kan belum tahu ya belum pernah. Ya gimana saya mau bisa datang ke sini gitu Pak. Ya ujung-ujungnya saya ngobrol-ngobrol sama Bapak kan. Ya, bisa katanya lewat travel. Alhamdulillah saya ini sekarang bisa datang ke sini tanpa halangan Pak. Ya. Dan sahabat, memang sedikit saya ceritakan, memang pada dasarnya tunanetra itu bisa mandiri. Tunanetra kemanapun bisa. Yang penting alamatnya jelas, yang dituju. Apalagi sekarang ya komunikasi semakin canggih. Kita bisa ngirim-ngirim lokasi, namun tetap tunanetra perlu dibantu. Tunanetra tidak bisa jalan sendiri. Jadi ketika Bapak, sahabat, Ibu semua, ketika ketemu dengan tunanetra, jangan pandang sebelah mata. Jangan kita semua dianggap pengemis. Pasti mungkin di antara sahabat yang tunanetra pasti pernah ngalamin di jalan ketemu orang, kita mau nanya malah dikasih uang, disangkanya kita pengemis. Memang ada tunanetra yang berprofesi seperti itu, tapi tidak ada 1% kalau menurut saya. Karena kalaulah tunanetra itu tidak pernah bersekolah, biasanya dia terkurung di dalam rumahnya sendiri. Betul nggak Pak? Betul Pak. Tidak akan diberi kesempatan untuk ada di jalan. Nah, ketika tunanetra sudah mendapatkan pendidikan, mereka mandiri, mereka akan memilih profesi-profesi yang sifatnya bukan merendahkan diri. Nah, bagaimana dengan tunanetra yang ada di jalan? Itu perlu diketahui, itu nggak semuanya tunanetra. Ada yang berpura-pura. Justru saya juga prihatin, sebelum kita melanjutkan ya Pak Toto. Ya. Saya prihatin dengan sosmed seperti TikTok. Itu selalu seolah-olah tunanetra itu nggak ngerti apa-apa. Seperti naik angkutan. Tolong Pak, ambil aja duitnya sendiri, saya tidak melihat. Silakan begini-begini, Pak, saya mau ke ini. Itu kayaknya perlu deh. Perlu belajar dulu. Kalau mau bikin konten, kalau memberi edukasi kepada masyarakat, khususnya kaum difabel netra. Karena apa? Dengan begitu, semakin terkesan tunanetra itu nggak bisa apa-apa. Ya, terkesan tunanetra itu nggak bisa apa-apa. Nyatanya Pak Toto
Pak Toto ini nggak pernah, mohon maaf, dia bersekolah baru di usia 28. Walaupun sekolahnya loncat-loncat, tapi nyatanya dia bisa nyampe ke Asyifa. Dan mohon maaf, itu tidak gratis. Bukan karena kasihannya orang, ayo Pak saya anterin. Enggak. Sekarang jujur aja, mana ada orang yang peduli ketika ngeliat tunanetra di jalan diajak bareng. Mungkin ada, tapi lebih banyak kita dianggap pengemis. Jadi informasi ini mudah-mudahan bisa mencerahkan semua, bisa mengedukasi masyarakat bahwasanya tunanetra itu sama. Sama punya rasa, sama juga pengen dihargai, sama juga kita butuh hidup dan memerlukan segala-galanya yang dibutuhkan oleh mereka, seperti halnya kayak masyarakat pada umumnya. Ya mereka juga butuh handphone, ya kan? Dengan handphone dia bisa berkomunikasi, bisa mencari sesuatu untuk keluarganya. Oke, sekarang kita balik lagi Pak. Ya. Setelah Bapak tahu Asyifa, ikut ujian di Asyifa, apa rencana Bapak ke depan? Rencana saya ke depan, insya Allah setelah saya bertemu dengan teman-teman di sini, saya menemukan kedamaian, Pak. Insya Allah saya akan melanjutkan program hafalan ini sampai akhir hayat saya dan ingin menjaga Al-Quran. Baik. Sungguh mulia. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Nah sementara ini kan kita tentu Pak, untuk mencapai itu semua tidak serta-merta simsalabim istilahnya, oh saya pengen ini, terus bisa terwujud. Nah bagaimana Bapak bisa mewujudkan itu semua, impian Bapak, rencana Bapak? Tentunya walaupun online itu kan kita membutuhkan data internet, membutuhkan handphone yang support, yang canggih. Yeah. Ada kalanya kita juga ujian harus sampai ke Asyifa, mungkin nanti kita akan sering ada ketemuan. Nah apa yang Bapak lakukan agar Bapak bisa mempunyai uang? Ya, saya berusaha semampu saya, Pak. Insya Allah. Bentuk apa, Pak, yang akan dilakuin? Ya, semacam mijit. Atau ya walaupun enggak besar hasilnya juga bisa lewat sambil jualan pulsa juga, Pak. Itu hasilnya bisa dikumpul. Separuh pakai ya biaya sehari-hari, separuh disimpan gitu, Pak. Oke. Mudah-mudahan Allah mudahkan buat kita semua, baik itu jamaah yang online ataupun yang offline. Dan buat masyarakat, inilah kami, inilah kita, inilah Asyifa Center. Kita hanya sebuah wadah yang boleh dibilang tidak besar. Bahkan Ustadz kami pun bilang tempatnya nggak bagus-bagus amat. Padahal Ustadz bukan mau bilang begitu. Pada intinya sih tempatnya nggak bagus. Cuma buat membesarkan yang punya rumah, tempatnya nggak bagus-bagus amat. Tapi memang ya seperti itu. Jadi bagi yang ingin tahu Asyifa Center, kami juga mempersilahkan yang menyimak video ini, boleh berkunjung dan lihat program kami. Kami memang tidak pernah mencari proposal untuk menjalankan program. Tapi yang jelas program di Asyifa ini padat. Saya tidak bisa menceritakannya di sini, tapi teman-teman yang merasakan kebermanfaatannya Asyifa. Nah, sekarang mari kita tanya, Pak Toto, manfaat Asyifa buat Bapak? Alhamdulillah ada, Pak. Manfaatnya banyak sekali. Pertama, saya bisa ketemu sama teman-teman di sini, bisa menambah Al-Quran, menambah hafalan Al-Quran gitu. Dan banyak lagi yang lain-lainnya, Pak. Oke, baik. Mungkin ada pesan buat masyarakat? Atau buat teman-teman di Asyifa? Pesan saya khususnya ya kepada semuanya, khususnya kepada teman-teman yang bergabung di sini, terutama yang baru gabung, jangan mudah putus asa dalam menambah dan menjaga Al-Quran. Terus semangat, gitu. Baik, itu aja Pak? Iya, Pak. Baik, sahabat semua, kalau seorang Toto di usia 28 tahun baru mengenyam pendidikan bisa menghafalkan Al-Quran, bisa mengejar impiannya, bagaimana dengan kita? Kita yang banyak punya kesempatan, masihkah kita berdiam diri? Masihkah kita hanya sibuk mengejar dunia?
Bahrudin pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ashifa Center.